Halo teman-teman, jumpa lagi dengan The Fajib, channel yang terus berbagi mengenai hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh ya, pengalaman saya kali ini ketika kulkas saya istilahnya dingin, bahkan dingin sekali, akan tetapi bawahnya di mana tempat penyimpanan untuk sayur, buah-bahan dan lainnya itu sama sekali nggak dingin. Saya simpan tempe jadi cepat berjamur, saya simpan buah-buahan jadi cepat membusuk. Sekali lagi jangan khawatir, ini ada informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman untuk start awal itu nggak perlu panggil tukang servis teman-teman ya. Kita cukup menggunakan air panas saja teman-teman. Hanya satu bahan itu aja, insya Allah kulkas menjadi normal kembali. Mau tahu caranya? Kita simak video kali ini ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah setelah kita cabut listriknya dan kita buka bagian atas atau bagian penyimpanan es, lalu kita buka bagian belakangnya ya teman-teman. Sebelumnya kita singkirkan dulu atau kita copot dulu bagian ini ya, agar bagian belakangnya mudah untuk dilepas. Nah, setelah kita singkirkan, teman-teman bisa lihat ya, di sini penuh dengan dengan es ya. Semuanya tertutup es nih teman-teman. Jadi kita harus siram dulu menggunakan air panas agar esnya tuh mencair ya. Gini ya, coba kita siram-siram ya menggunakan air panas. Di sini teman-teman bisa lihat ya, hampir seluruh bagian di freezer ini sampai di sela-selanya tertutupi es batu guys. Jadi saya bisa katakan bahwa penyakitnya tuh di sini teman-teman, tertutup es batu sehingga mempengaruhi jalannya kulkas ini. Nah, kita lihat teman-teman ya, di bagian ini sudah mulai mencair ya. Jadi ini kita bisa buka ya. Nah, seperti ini caranya teman-teman ya, kita buka ya. Oh ya guys, tanpa mengurangi hormat saya kepada para suhu mekanik kulkas, ini murni pengalaman pribadi saya. Dan itu pun atas saran dari teman saya yang mekanik juga ya teman-teman nih. Nah, kita lihat di bagian kipasnya juga banyak tertutup es nih teman-teman. Ya, ini barangkali yang mungkin menyebabkan terjadinya sumbatan karena tertutupi es ya teman-teman ya, sehingga yang ke bawah tuh sama sekali nggak ada aliran hawa dingin dari atas. Kita lihat ya. Ini es semua nih teman-teman. Teman-teman bisa saksikan ya, inilah es. Dan sekali lagi kita siram menggunakan air panas ya teman-teman. Lagi-lagi untuk mencairkan es-es yang menutupi jalur-jalur dari kulkas ini ya. Dan untuk memastikan seluruh bagian dari kulkas ini terbebas dari sumbatan es, maka mau nggak mau kita harus lepas juga nih bagian ini ya. Bagian kipas ini kita harus lepas juga ya. Jadi harus dicairkan. Tuh teman-teman, es batu semua ya. Ini nggak akan bisa kebuka teman-teman sebelum kita cairkan menggunakan air panas. Jadi kita siram kembali ya, biar kita gampang ngebukanya. Nah, setelah ini mencair baru langsung kita buka ya teman-teman. Cuman di bagian ini di belakang itu ada pentolnya itu teman-teman, yang menyambung ke bodi kulkas ya. Nah, caranya tinggal kita tekan aja sambungan ini ya. Kayak gini ya guys. Nah, ini kabel yang kesambung ke kipas ya. Artinya kita nggak akan bisa lepas kipas ini sebelum kita copot kabel ini ya. Kabel yang menyambung ke bodi dalam kulkas. Nah, setelah kita singkirkan kipasnya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada terlihat berbentuk kumparan-kumparan ya, dan lagi-lagi tertutupi dengan es teman-teman. Kita lihat di sini. Jadi sekarang kita lakukan siraman ketiga ya teman-teman ya, siraman terakhir nih teman-teman. Karena di sini bagian yang langsung menyambung ke bawah ya teman-teman ya, bagian terakhir nih yang menyambung ke bawah. Ini yang menyebabkan bawah tidak dingin sama sekali ya. Dan pastikan di bagian ini esnya sudah benar-benar mencair semuanya ya teman-teman ya.
Ini teman-teman jangan lupa ya, nanti di belakang juga dicek nih. Biasanya efek dari mencair itu nanti di bawah kulkasnya itu banjir, teman-teman. Ini bisa lakukan juga dengan menggunakan kipas ya untuk mempercepat pencairan, karena ini kan posisinya di dalam itu es yang bekunya itu ya. Dan untuk memastikannya, diamkan kulkas ini selama 3-5 jam ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terakhir, jika di bagian bawahnya itu sudah tidak ada lagi air yang menetes, berarti logikanya sudah tidak ada lagi sumbatan dari es batu ya teman-teman ya. Dan kalau kondisinya seperti saya, nggak ada spare part yang rusak, insya Allah sudah dipastikan bahwa kulkas akan berjalan normal kembali ya teman-teman. Untuk itu, teman-teman bisa lakukan pemasakan kembali bagian kulkas yang tadi kita copot ya. Dan kulkas siap untuk digunakan. Demikian teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terus kita berbagi kebaikan, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan menolong kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You never loved